Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Pro Kontra yang akan membahas perdebatan-perdebatan tentang sistem pemerintahan Islam, terutama sistem khilafah ala minhajin nubuwah yang itu berkembang atau ada di tengah-tengah masyarakat. Kita akan menjelaskan hal itu. Di tengah-tengah kita sudah hadir Ustadz Siddiq Aljawi, pakar fikih politik kita, ahli politik kita yang akan menjelaskan masalah ini secara gamblang. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Sehat ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Kali ini kita akan membahas tema tentang tudingan ya, tudingan diskriminasi terhadap non-muslim kalau sistem khilafah itu diterapkan. Beberapa di antaranya terutama kalau kita lihat yang sering itu masalah perlakuan terhadap ahlul zimmah, adanya kewajiban membayar jizyah ya. Itu dianggap sebagai bentuk diskriminasi. Demikian juga bahwa khalifah itu tidak boleh muslim. Tidak boleh non-muslim ya. Nah, itu kemudian dianggap bentuk diskriminasi. Nah, bagaimana Ustadz Siddiq Aljawi menjawab ini? Yang pertama itu mungkin harus kita definisikan dulu ya, diskriminasi itu apa. Nah, dari literatur yang saya kaji, diskriminasi itu adalah pembedaan perlakuan kepada individu atau kelompok yang didasarkan pada sejumlah kategori. Misalnya perbedaan perlakuan berdasarkan perbedaan ras, perbedaan perlakuan berdasarkan perbedaan agama orang atau ya, kemudian warna kulit dan seterusnya. Contohnya misalnya dulu ketika zaman Belanda itu kan ada kelas-kelas warga negara. Pertama, kelas yang paling tinggi itu adalah yang warga yang itu dia orang Eropa. Kedua itu orang-orang Asia tapi bukan orang Indonesia ya, misalnya orang Cina, orang Arab itu kelas nomor 2. Nah, yang kelas ketiga itu ya kelas pribumi. Nah, itu berarti pembedaan-bedaan itu berarti itu adalah diskriminasi atas dasar sejauh mana keistimewaan mereka, kedekatan mereka dengan penjajah gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu definisi dari diskriminasi. Atau di Afrika Selatan ya, itu dulu orang kalau mau duduk masuk ke restoran itu dipisah. Ya, kan? Restoran untuk kulit hitam sama untuk kulit putih. Ya. Termasuk juga di Jakarta juga waktu zaman Belanda itu kolam renang itu juga beda. Kolam renang untuk orang kulit putih dengan kolam renang untuk orang Indonesia itu juga beda dulu di zaman Belanda gitu. Termasuk sekolah juga kan, sekolah juga beda. Nah, itulah yang namanya diskriminasi itu begitu, yang itu memang bisa menimbulkan kelas-kelas atau stratifikasi sosial di tengah masyarakat. Nah, memang ada itu orang-orang yang liberal itu mengatakan nanti kalau khilafah berdiri nanti orang-orang non-muslim yang menjadi warga negaranya, yaitu yang disebut dengan ahlu zimmah atau kafir zimmah, itu akan menjadi warga negara kelas 2 gitu lah. Nah, itu berarti ini harus kita berikan beberapa penjelasan. Tapi tadi yang pertama itu penting ya supaya kita ngerti diskriminasi itu apa, yaitu tadi perbedaan perlakuan kepada individu atau kelompok yang didasarkan pada kategori-kategori tertentu. Misalnya ada perbedaan ras, perbedaan agama, perbedaan warna kulit dan sebagainya. Nah, begini, kemudian yang berikutnya yang nomor 2 adalah dalam Islam sebenarnya warga negara muslim ya dengan warga negara non-muslim itu sama kedudukannya di muka hukum. Atau kalau istilah umumnya kita menyebut dengan istilah equality before the law. Tapi law-nya di sini itu Islamic law atau syariah. Jadi sama kedudukannya di mata hukum Islam. Nah, gitu. Nah, bagaimana kita kemudian memahami kok misalnya orang non-muslim itu tidak boleh menjadi kepala negara atau khalifah dalam Islam. Atau misalnya tadi kalau warga negara non-muslim itu ada kewajiban jizyah, pembayaran pajak khusus untuk non-muslim
yang tinggal di dalam negara Islam atau negara khilafah. Nah, ini jawabannya begini, bahwa prinsip dasarnya itu adalah equality before the Islamic law. Ada kesamaan kedudukan di hadapan hukum Islam, itu prinsip dasar. Adapun kalau ada perbedaan, itu adalah pengecualian hukum yang itu sah dengan catatan pengecualian itu berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi. Jadi yang mengecualikan itu bukan kita, bukan muslimnya yang membuat perkecualian, juga bukan khalifah, nggak boleh. Jadi bukan karena kecenderungan manusia. Iya, bukan. Karena memang seperti rasnya atau apanya, tapi karena ada dalil yang memang membedakan begitu ya. Jadi dalam ilmu usul fikih itu ada kaidah begini. Al-am yabqa ala umumihi malam yarid dalilu takhsis. Jadi dalil umum itu tetap berlaku umum selama tidak ada dalil yang mengecualikan atau mengkhususkan. Saya kasih contoh yang sederhana. Jadi Islam itu mengharamkan kita memakan bangkai kan, dalam surat Al-Maidah ayat 3, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walhamul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi. Telah diharamkan bagi kamu untuk memakan al-maitah, bangkai, kemudian darah, kemudian daging babi dan binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah atau menyebut nama selain Allah. Itu surat Al-Maidah ayat 3. Jadi dari ayat ini yang namanya bangkai itu hukum umumnya nih, yang namanya bangkai atau al-maitah itu secara umum itu haram. Bangkai itu apa? Bangkai itu adalah binatang yang mati dengan sendirinya, mungkin karena tua atau karena penyakit, atau yang dimatikan tetapi tidak melalui penyembelihan syar'i. Misalnya dimatikan karena disetrum, mati dia, tapi dimakan, ini bangkai. Nah, hukum umum haramnya bangkai ini ternyata dikecualikan oleh Nabi. Jadi kalau dalam Islam itu pengecualian hukum itu sah apabila yang mengecualikan itu adalah ayat Quran atau hadis Nabi. Nah, di dalam satu hadis yang sahih Nabi mengatakan uhillat lana maitatani, telah dihalalkan bagi kita dua bangkai. Wa amal maitatani, adapun dua bangkai yang itu dihalalkan itu adalah fahuwa as-samaku wal jaradu, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Berarti bangkai ikan dan bangkai belalang ketika dimakan muslim bagaimana? Itu boleh, halal. Loh, kok bisa ada perbedaan hukum? Nah, itulah yang disebut pengecualian hukum dalam Islam, yang ini menjadi sesuatu yang sah karena yang mengecualikan itu bukan kita, bukan muslim ya, tapi ini memang dari wahyu dari Allah, baik itu dari Al-Quran atau hadis Nabi. Nah, bahkan terkadang terhadap muslim saja, kadang-kadang Islam itu kan ada hukum yang berbeda gitu ya. Iya. Misalkan tentang busana. Iya. Kalau untuk wanita busana muslimah yang syar'i, ya. Sementara laki-laki tentu beda kan gitu. Ini bukan berarti disebut diskriminasi ya. Bukan. Ya, karena memang hukum syara itu membedakan itu. Iya, jadi ya berarti begini, kalau untuk laki-laki dan perempuan juga prinsipnya al-aslu atau hukum asalnya adalah taklif syariat kepada laki-laki dan perempuan itu al-aslu hukum asalnya itu sama, tidak ada perbedaan. Hak dan kewajiban laki-laki, hak dan kewajiban perempuan itu sama sebenarnya. Ketika ada perbedaan, nah itulah pengecualian yang itu tidak boleh ada. Kecuali pengecualian itu berdasarkan dalil dari Quran ataupun hadis gitu. Ya, bisa saya simpulkan gini, sebenarnya pembedaan itu suatu hal yang wajar dalam sistem apapun. Sebagai contoh misalkan dalam sistem demokrasi Amerika itu kan syarat jadi presiden itu harus warga Amerika. Iya, betul. Sementara yang lain kan tidak boleh gitu. Artinya ini kan sebenarnya pembedaan juga, karena tidak semua orang itu bisa jadi presiden Amerika, itu sebagai contoh. Sementara syarat sistem seorang khalifah itu adalah muslim. Artinya pembedaan itu sebenarnya dalam sistem apapun ada, tergantung kepada apa yang menjadi dasar pembedaannya. Ya, bisa nggak disimpulkan begitu? Jadi memang betul Ustadz Farid. Jadi dalam hukum positif yang berlaku itu ada kaidah, ya kalau dalam istilah Islam itu namanya kaidah syariah ya. Kalau ini yang semacam itu, tapi dalam sistem hukum positif yang ada yaitu lex specialis derogat legi generali, yang artinya
hukum yang khusus itu mengesampingkan hukum umum. Jadi hukum spesialis, hukum yang khusus itu mengesampingkan hukum umum. Contoh misalnya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pemimpin tertingginya itu Sri Sultan itu sekaligus menjadi gubernur, dan gubernur itu tidak dipilih berdasarkan pilkada kayak yang lain-lain. Orang bisa mengatakan, loh kok ada diskriminasi? Kan nggak ada yang bilang begitu kan? Itu bukan diskriminasi, tapi orang menyebutnya sekarang itu keistimewaan. Yaitu apa bedanya dengan Islam? Islam itu kan khalifah. Itu memang harus muslim. Nah itulah keistimewaan. Yeah. Artinya jangan disebut diskriminasi, karena diskriminasi itu konotasinya negatif, konotasinya menyalahkan. Menindas, dia sifatnya menindas dan bersifat tidak adil. Padahal sebenarnya kenapa dalam Islam itu kok khalifah sebagai pemimpin tertinggi itu wajib muslim, tidak boleh non muslim? Itu karena ada ayat Qur'annya. Ya. Apalagi sistemnya itu kan memang sistem yang didasarkan Islam kan. Iya, nggak mungkin orang yang tidak beriman kepada Islam kok kemudian memimpin umat Islam berdasarkan ajaran Islam, nggak mungkin. Jadi sama seperti logisnya dalam sistem demokrasi di Amerika, yang jadi presiden itu yang menerima sistem demokrasi begitu. Iya, nggak mungkin orang yang jadi presiden Amerika itu yang menolak sistem demokrasi, ingin menerapkan syariat Islam, kemudian diangkat jadi presiden Amerika. Nah, kemudian juga di Amerika Serikat tadi Ustadz Farid sudah menambahkan itu harus orang Amerika. Nah itu ada satu peraturan ya di Amerika itu, syaratnya itu namanya yang harus syarat yang harus dipenuhi oleh presiden Amerika itu singkatannya WASP. W itu white, kemudian AS itu Anglo-Saxon, kemudian P Protestan. Walaupun itu tidak tertulis gitu ya, tidak tertulis. Itu tidak tertulis dan kadang juga tidak terlalu disiplin. Tapi paling tidak realitanya WASP, banyak seperti itu. WASP itu orang tidak menyebut kenapa kok W harus white, kemudian AS Anglo-Saxon dari keturunan orang Inggris atau yang berbahasa Inggris lah gitu. Kemudian P itu Protestan. Kok orang nggak ada yang protes? Loh kenapa itu? Itu kan diskriminatif. Kalau yang bukan white gimana? Yang bukan Anglo-Saxon gimana? Meskipun itu dari aturan memang nggak ada saja ya. Nggak ada. Ya, karena kalau kita lihat Obama itu kan kulit putih. Obama itu kulit hitam itu campuran ya. Artinya dia bukan ibunya kulit putih, bapaknya orang kulit. Iya, ada juga yang Katolik juga ada kan. Ya. Nah, dan itu di Amerika dianggap itu diterima gitu, tidak dikatakan ini diskriminatif bla 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 gitu. Nah, kita agak detail tentang jizyah itu Ustaz ya. Karena ini yang paling sering ditudingkan. Cuman kalau saya lihat ada ketidakadilan juga. Kenapa yang dipersoalkan itu jizyah, ya, yang itu artinya pengambilan terhadap non Muslim, gitu ya, atau ahlu zimmah. Tapi kan bukankah dalam hal yang sama, misalkan terkait dengan pengambilan juga, yaitu zakat, yang non Muslim kan tidak diambil zakatnya. Itu bagaimana Ustadz lihat cara berpikir yang kelihatan ini inkonsisten gitu. Ketika itu hanya khusus diambil untuk non-muslim, yaitu ahlu zimmah, disebut diskriminasi. Tapi ketika hukum itu khusus diambil untuk yang muslim, yaitu zakat, itu tidak disebut sebagai diskriminasi. Ini kenapa ada cara berpikir seperti ini, Ustadz? Iya, jadi mungkin pertama terkait dengan jizyah ya, saya terangkan dulu ya. Jizyah itu dasar pensyariatannya atau dasar keabsahannya sebagai bagian dari ajaran Islam itu dari Quran. Surat At-Taubah ayat 29. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyah ayyadi wa hum shaghirun. Perangilah oleh kamu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir. Mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Mereka tidak beragama dengan agama yang benar. Hingga mereka membayar, dari orang-orang yang diturunkan kitab sebelum kamu, hingga mereka membayar jizyah an yadin berdasarkan kemampuan mereka, wahum shaghirun, sedang mereka dalam keadaan tunduk kepada hukum Islam. Itu Al-Quran. Surat At-Taubah 29.
Jadi pertama kalau kita sebagai muslim ya, itu jelas karena kita beriman kepada Quran. Sami'na wa ta'na Kita gitu. Karena jizyah itu dasarnya Quran ya, kita sami'na wa ta'na. Nggak bisa kita sebagai muslim itu jizyah itu salah atau keliru. Nah ini berarti meragukan Quran, kan nggak boleh itu. Nggak boleh loh dalam Islam itu. Dalam hadis riwayat Imam Tabrani, Nabi mengatakan man kafaro bi ayatin minal Qur'ani faqad kafar. Barang siapa yang ingkar kepada satu ayat saja dari Al-Quran, maka dia telah kafir. Ini hadis sahih riwayat Imam At-Tabrani. Jadi kita sebagai muslim ya, oh jizyah itu ada gitu. Nah cuma kan bagaimana jizyah itu harus kita lihat persyaratannya. Apakah nanti memberatkan atau tidak, itu ada ketentuannya. Nah itu ketentuannya diterangkan dalam kitab Saksiyah Islamiyah juz 2. Oleh Imam Taqiyuddin An-Nabhani, bahwa jizyah itu ya itu intinya pajak yang dikenakan kepada warga negara non muslim dalam negara Islam atau khilafah, tetapi itu sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi tidak boleh khalifah sebagai kepala negara dari negara khilafah menetapkan jizyah itu di luar kemampuan dari warga negara non muslim, nggak boleh. Loh, apa dasarnya? Yaitu diterangkan dalam kitab tadi yang saya sebut Saksiyah Islamiyah juz 2, bahwa ayat tadi itu ada kalimat an yadin, dari tangan. Itu makna harfiahnya yadin itu tangan. Jadi mereka membayar jizyah itu an yadin, dari tangan atau berdasarkan tangan. Tapi an yadin itu maknanya an kudrotin, yaitu membayar jizyah itu adalah sesuai kemampuan mereka. Nah, jadi berarti jizyah itu jumlahnya juga bisa berbeda-beda, bisa berbeda-beda. Tergantung kemampuannya. Tergantung kemampuannya. Di kitab Al-Amwal fi Daulatil Khilafah karya Syekh Abdul Qadim Zalum itu diterangkan begini, bahwa yang namanya jizyah itu hanya dikenakan warga negara non muslim yang satu laki-laki, dua laki-laki itu pun laki-laki dewasa. Berarti kalau laki-laki berarti perempuan non muslim tidak terkena jizyah. Kemudian laki-laki itu pun laki-laki dewasa. Berarti kalau laki-laki yang masih belum dewasa, yang belum balik, tidak terkena jizyah. Kemudian yang ketiga, laki-laki yang dewasa itu harus mampu kudroh. Jadi bukan yang miskin. Jadi kalau ada warga negara non muslim, mungkin orang Kristen, orang Yahudi, orang Hindu, orang Buddha, dia laki-laki sudah dewasa tapi miskin, itu bebas dari jizyah. Nah itu justru negara harus menjamin kebutuhannya ya. Orang miskin, baik orang miskin itu muslim atau non muslim. Pendidikan gratis, kesehatan gratis. Iya. Jadi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, pendidikan, kesehatan, keamanan, mereka dijaga sama. Disitulah sama. Ya. Terima kasih Ustaz Siddiq Al-Jawi. Sebentar, tadi sebenarnya ada satu lagi. Iya. Yaitu kalau jizyah kan untuk yang non muslim. Iya. Nah kalau muslim gimana? Nah muslim itu memang ada hukum-hukum khusus yang itu internal muslim, dari dan untuk muslim. Itu pertama zakat. Nah termasuk juga yang semisal dengan zakat itu adalah pajak atau doribah. Itu untuk muslim. Untuk muslim. Jadi non muslim itu tidak ditarik pajak atau doribah. Nggak ada pajak untuk non muslim di dalam negara Islam. Ini penting Ustaz, karena kadang-kadang yang dilihat tarikan untuk non muslim saja. Padahal ada tarikan yang khusus untuk muslim. Seharusnya kalau cara berpikir diskriminatif, ini diskriminasi juga. Kenapa hanya muslim? Tapi itu kan tidak muncul ya. Terima kasih Ustaz Siddiq Al-Jawi. Subhanallah. Pemirsa, demikian tadi diskusi kita tentang apakah khilafah yang menerapkan syariat Islam itu akan bersikap diskriminasi atau menzolimi non muslim. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar. Tidak mungkin, karena sistem syariat Islam ini adalah rahmatan lil alamin yang ditujukan untuk seluruh umat manusia. Jadi tidak ada yang akan terzolimi. Bahwa ada pembedaan, yaitu suatu hal yang wajar. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.